أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخوته ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sungguh sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita bersama. Di pagi hari ini kita berada di masjid, dan masjid itu adalah disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Berarti kita berada di rumah Allah. Kalau kita berada di rumah Allah, berarti kita sebagai tamu Allah. Bayangkan, tamu itu mulia, tapi sebenarnya sangat tergantung tamu siapa dia. Tamu gubernur, ya tentu berbeda dengan tamu camat. Ada Pak Camat. Pak Camat, tamu Pak Kapolda ya beda dengan tamu Pak Kapolres. Mana Pak Kapolda yang mewakili Pak Kapolda? Pak Haji Asep mewakili Kapolda beliau. Ya apa-apa. Wakil itu dalam kondisi tertentu kadang-kadang bisa lebih tinggi daripada yang diwakili. Contohnya wakil rakyat, ya kan? Wakil rakyat. Mana yang lebih tinggi, rakyat atau wakil rakyat? Hah? Mana rakyat? Wakil rakyat DPR yang lebih tinggi. Ada anggota DPR sini. Beda dengan wakil presiden. Mana yang lebih tinggi, wakil presiden atau presidennya? Nah, kalau itu ya presidennya yang lebih tinggi. Tapi kalau wakil rakyat kayaknya ya DPR lebih tinggi daripada rakyat. Tapi yang jelas kita menjadi tamu Allah, maka sungguh inilah nikmat yang luar biasa. Tamu Allah, dzuyufur rahmah. Tamu Allah yang maha pengasih. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada tamu Allah ini. Dan karena itu enggak sembarang orang memang. Enggak sembarang orang bisa menjadi tamu Allah itu. Ini persoalannya bukan yang paling kaya, bukan yang paling sehat, bukan yang paling tampan. Karena kalau yang paling sehat kayaknya yang lebih banyak yang lebih sehat, tapi enggak mau sebagai tamu atau tidak bisa menjadi tamu Allah. Jadi tamu di Pantai Panjang iya ada banyak. Iya. Begitu juga yang paling kaya, tidak juga. Karena banyak yang lebih kaya, tapi tidak bisa menjadi tamu Allah. Maka ini adalah semata anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak ada ucapan kecuali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kita mohon agar karunia ini tidak pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal harta dicabut oleh Allah biasa, nggak ada masalah, ya kan? Soal kesehatan dicabut oleh Allah biasa, nggak ada masalah, biasalah hidup itu. Jangankan manusia biasa, presiden juga sakit, ya kan? Presiden juga mati juga, yang kaya juga iya. Gitu. Kalau persoalan kesehatan, harta dicabut oleh Allah, ya dalam hidup ini biasa saja. Tapi kita berharap keimanan itu yang tidak pernah dicabut oleh Allah. Anugerah kita bisa menjadi tamu Allah
itu yang tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti manusia itu saat dipanggil oleh Allah, dipanggil dengan cinta, itu panggilannya itu bukan panggilan mana yang kaya, enggak ada itu. Tapi yang dipanggil adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Ya karena ada iman. Hidup di dunia selalu menjadi tamu Allah, kan paling tenang. Menjadi tamu Allah kan yang paling tenang, tenang semuanya. Karena nggak banyak juga seleksi di situ, nggak banyak yang dipersiapkan. KTP ketinggalan nggak ada masalah, betul? Paspor ketinggalan nggak ada masalah, kayaknya. Paspor ketinggalan nggak ada masalah. Kayaknya PCR ada juga, periksa dulu. Nggak ada juga, nggak ada. Jadi aman, dites nggak, vaksin nggak? Nggak ada kan? Aman di sini. Coba kalau ke tamu di sana itu, atau di bandara saja, maka yang dipanggil oleh Allah yang tenang, ya. Dan itu adalah keimanan. Yang dipanggil bukan wahai yang kaya, tidak. Yang dipanggil bukan wahai yang sehat, tidak. Bukan itu. Yang dipanggil oleh Allah, yang diundang oleh Allah, yang hatinya tenang. Ya, alhamdulillah. Ya, memang tenang sekali di masjid. Tapi jangan sampai kelewatan, saking tenangnya sampai tidur gitu ya. Ya kalau bapak ibu-ibu tidur ya saya balik pelan-pelan. Gitu. Baik, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pelajaran pertama dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ini surat Ar-Rum. Ayat berapa tadi? 16 sampai 24. Ya. Ini nanti sangat terkait dengan surat sebelumnya. Ini termasuk diantara jantung dari surat Ar-Rum. Jantungnya. Yang kita baca ini. Itu. Kalau surat Al-Ankabut sebelumnya, jantungnya itu ada pada kisah Al-Ankabut atau laba-laba. Yang di sana berbicara tentang keluarga laba-laba. Kayaknya saya pernah juga sudah menyampaikan di masjid ini. Ini nanti Allah juga ceritakan kepada kita atau ajarkan kepada kita keluarga yang ideal, keluarga yang menjadi nikmat bagi manusia. Tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang nasib orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Secara umum manusia dipilah mana yang beriman dan mana yang kafir. Bahwa orang-orang kafir itu tempat, bahwa orang-orang yang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Sementara orang-orang kafir itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di dalam neraka. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Maka adapun orang-orang kafir dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah itu digelar sedemikian rupa, banyak itu. Tapi kok didustakan? Salah satu di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an yang dibawa itu merupakan ayat yang terang benderang. Nabi itu terang benderang. Nabi Muhammad itu terang benderang. Kejujurannya terang benderang. Al-Qur'an itu kebenarannya terang benderang. Loh kok didustakan? Coba, kalau hadir di tengah-tengah kita Nabi Muhammad, gimana Bapak Ibu? Mendustakan atau mengikutinya? Mendustakan atau mempercayainya? Betul? Betul? Tapi saat itu ternyata tidak. Yang mendustakan Nabi Muhammad itu mayoritas.
Yang mempercayainya itu sedikit. Jadi kalau ibu-ibu hidup di zaman Abu Jahal, kira-kira ikut Nabi Muhammad atau ikut Abu Jahal? Kok ngaku ikut Abu Jahal? Itu kenyataannya. Terbayang nggak? Saat itu Nabi Muhammad itu didustakan, Al-Quran itu didustakan, dan itu kenyataan. Gitu. Kenyataannya itu Nabi Muhammad sampai dibunuh secara bersama-sama dari semua kabilah nyetor pemuda untuk membunuh Nabi. Sementara di rumah Nabi itu banyak sekali barang titipan mereka sendiri. Coba bayangkan, dalam urusan dunia mereka itu percaya kepada Nabi untuk ngurus, untuk menyimpan barang-barang berharga mereka, itu mereka titipkan kepada Nabi. Tapi ternyata orang yang seperti itu mereka mau membunuhnya. Masuk akal? Nah, gimana? Masuk akal? Kongslet? Ya kan? Maka mereka itulah disebut sebagai orang-orang kafir. Maka tempatnya di mana? Ya tidak ada tempat yang layak kecuali fil azabi muhdharun. Mereka ditempatkan di azab yang sangat jelas, sangat nyata, dan mereka nggak bisa lepas dari sana. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua pelajarannya i'marul abdi awqatahu bis salati wat tasbihi alamatun ala husnil aqibah. Orang yang mau menggunakan waktunya secara bersemangat, secara maksimal untuk sholat dan bertasbih, itulah merupakan tanda orang yang mendapatkan kesuksesan akhir atau akhir yang sukses. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah tatkala kamu berada di waktu sore dan di waktu pagi dan seterusnya, petang dan siang, gitu. Petang dan siang bertasbih memuji Allah. Ini maksudnya tentu saja adalah yang paling utama salat. Maka kita mengenal atau kita disyariatkan untuk menjalankan salat lima waktu, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Begitu runtutannya, terus demikian rupa. Dan di sela-sela itu kita disyariatkan untuk berzikir, bertasbih, bertahmid. Yang di sini disebutkan ketika pagi dan sore atau sore dan pagi. Maka orang yang menjalani rutinitas kehidupan seperti itu, salat fardu, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu memang selalu sering disebut dengan tasbih, meskipun isinya bukan hanya tasbih. Memang diantara isinya adalah subhanallah, subhanallah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, dan seterusnya. Dan juga ada tahmid, membaca alhamdulillah, ada takbir, membaca Allahu Akbar, ada tahlil, membaca la ilaha illallah, ada hauqalah, membaca la haula wala quwwata illa billah, ada istighfar, membaca astaghfirullah, 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 dan seterusnya. Orang yang menjalani rutinitas seperti itu, insya Allah merupakan kenikmatan, dan itu tanda kesuksesan. Memang manusia ini banyak melakukan atau sibuk, ya, punya kesibukan yang sangat banyak sekali, tetapi tetap rutinitas ini ada, gitu.
rutinitas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilepaskan. Karena memang itu adalah syarat pertama manusia itu masih ada akalnya. Syaratnya itu adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Termasuk diingatkan ya, ketika sakit tetap berzikir kepada Allah. Kaya gimana? Kaya juga berzikir kepada Allah. Sehat berzikir kepada Allah. Sakit berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir itu puncaknya atau yang menjadi intinya utamanya adalah sholat. Jangan sampai keliru. Gak apa-apa Ustadz, saya nggak sholat, yang penting saya berzikir terus. Ya, keliru, jangan gitu. Jadi kita ada sholat, setidaknya sholat fardu itu, dan ditambah dengan zikir-zikir yang lainnya di luar sholat. Dan kita juga bisa ya banyak melakukan sholat, karena ada sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah ini kan sangat luas sekali, dan itu Allah perintahkan sebagai senjata bagi kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Cuman banyak orang itu kalau minta tolong bukan dengan sabar dan sholat, tapi minta uang. Iya kan gitu. Dianggap uang itu sebagai tempat pertolongan. Padahal kita orang yang beriman itu cara untuk minta tolong kepada Allah yang paling utama ya bersabar dan sholat. Yang lain itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Dan Allah mudah untuk menggerakkan hamba-hambanya gitu. Termasuk di pagi hari ini. Kan nggak ada yang pesan kan? Lontong nggak ada yang pesan. Nggak ada kan? Nggak ada yang pesan. Tapi Allah menggerakkan ibu-ibu. Itu. Siap di luar itu. Tapi jangan keluar dulu ya, ntar dulu. Ada waktunya, ya kan? Nggak ada yang pesan. Allah menggerakkan ibu-ibu. Gimana ibu-ibu? Merasa digerakkan oleh Allah? Merasa? Ya merasa, orang yang beriman. Dan nikmat, Allah yang menggerakkan. Kan enak sekali. Senang. Makanya ibu-ibu juga senang menyiapkan lontong itu. Ya, senang sekali gitu. Coba bayangkan, padahal kan capek, tapi senang. Itu. Karena memang kesenangan itu tidak murni hanya ada di lidah. Lu ibu-ibu itu masak itu senang, betul ibu, senang. Kalau nggak masak sehari kira-kira gimana rasanya? Lu malah pegel, ya. Apalagi sudah masak lu nggak dimakan, gimana rasanya? Yo mangkel. Ini, alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga, al-istidlalu alal ba'thi bitajaddudil hayati. Bukti nyata adanya hari kiamat atau hari kebangkitan nanti. Buktinya itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini selalu ada. Allah ciptakan dari tidak ada, kematian menjadi ada, kemudian hidup. Dari yang hidup menjadi mati. Enggak kan gitu? Hujan, turun hujan, padahal itu gersang sekali. Tapi setelah itu beberapa hari muncul tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, kan gampang sekali. Dari hidup Allah matikan, ya kan? Nah, nggak ada sama sekali, hilang. Lalu kemudian muncul lagi. Maka begitulah gampangnya nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita umat manusia ini. Wa kadzalika tukhrajun. Begitulah nanti kalian itu dibangkitkan. Jadi gampang membangkitkan manusia ini. Kacang dipanen, ya kan, dicabuti gitu. Kan berarti mati.
tapi kemudian bijinya tertinggal atau juga ditebar, lalu kemudian turun hujan, lu kok kemudian muncul lagi tumbuh-tumbuhan kacang itu, termasuk durian. Coba tengok antara biji durian dengan pohon durian, mirip nggak? Nggak mirip kan? Tapi tumbuh biji itu tumbuh, itulah pohon durian. Coba bayangkan itu. Manusia juga begitu, hati-hati. Manusia ini ada bibitnya. Jadi meskipun manusia ini nanti bercampur dengan tanah, tapi bibit manusia itu tidak akan hilang. Apa bibitnya? Allah taruh di ekor tulang kita itu. Itu bibitnya. Maka itu tidak akan disebutkan di dalam hadis, tidak akan sirna, tidak akan hina, tidak akan musnah. Itulah nanti muncul. Jadi kenapa manusia itu nanti tidak ada yang tertukar? Karena membawa bibit masing-masing. Ya. Bibitnya fulan, ya pasti tumbuh fulan. Sama dengan bibit kacang, pasti tumbuh kacang. Enggak mungkin bibit kacang lalu kemudian tumbuh jadi jarak. Enggak mungkin. Ya kan? Begitu. Maka tenang gitu. Jadi kita ini bawa bibit, nanti dikubur mungkin jasad kita itu berantakan, kepala berantakan, tapi bibit tidak. Sebagaimana pohon durian itu besar begitu, ditebang berantakan, dipotong-potong, tapi bijinya masih ada. Jatuh di situ, besok tumbuh, ya tumbuh itu dia. Gitu. Jadi begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka itu dan tidak ada yang tertukar, meskipun dicampur bibit kacang dengan bibit kedelai, padahal ini sama-sama. Nanti tumbuhnya gimana? Kedelai ketularan kacang merah? Kan tidak. Kacang merah enggak ketularan kedelai? Tidak. Gitu. Maka tenang, tidak akan tertukar. Begitulah juga nanti manusia. Berikutnya yang keempat. Nah, ini dia yang keempat. Yang keempat, nikmatnya hidup berkeluarga, suami istri yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat populer kalau biasanya dibaca saat acara-acara pernikahan gitu. Bapak Ibu bayangkan kita semuanya sedang akad nikah. Ya kan. Ya, dengan istri sendiri-sendiri, tapi ya jangan bayangkan dengan yang lain gitu. Ini ayatnya itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahasaan Allah itu adalah Allah itu menciptakan bagi kamu min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Artinya dari jenis kalian sendiri, azwaja, pasangan-pasangan, istri-istri. Artinya apa? Istri manusia laki-laki itu dari jenis manusia. Maka jangan ada yang membayangkan punya istri dari jenis jin atau dari jenis binatang gitu. Jadi Allah itu kasih kita itu pasangan dari jenis manusia. Ini nikmat gitu. Ini nikmat dari jenis manusia itu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian itu bisa tenang, tentram, bertempat tinggal ilaiha kepadanya. Ini memang khitabnya kepada lelaki. Ibu-ibu tenang, ya kan? Ini khitabnya kepada laki-laki. Jadi kamu laki-laki itu beristri itu supaya kamu tenang, bertempat tinggal, berada di dekapan istri gitu. Memang begitu.
Berbeda dengan keluarga laba-laba kemarin. Laba-laba kemarin itu yang sibuk itu yang betina, sibuk dia bangun rumah betina, ya kan? Bangun rumah betina. Yang laki-laki ongkang jalan gitu. Kalau ada pisang goreng gitu aja deh. Ternyata malam-malam datang kepadanya gitu, kawin. Kalau di sini keluarga manusia yang disyariatkan oleh Allah itu laki-laki memang sibuk, laki-laki sibuk. Perempuan juga sibuk memang, tapi utamanya sibuknya di sakan, di rumah, sibuk. Karena laki-laki nanti datang senang. Ibu-ibu di rumah, laki-laki datang, suami datang, senang nggak? Senang nggak? Ya senang, tenang aja, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Lah di rumah suami nggak datang-datang, senang nggak? Senep, mana ada senang? Ya pasti nggak senang. Tapi laki-laki senang, ya datang ya senang. Apalagi datang bawa uang, kan gitu. Tapi kalau datang nggak bawa apa-apa, gimana rasanya? Bilangnya senang, tapi gergeten dalam hati. Ya kan, maka yang dilihat itu laki-laki datang itu kan yang dilihat sakunya. Iya. Ada nggak sakunya? Bukan dilihat hatinya. Jadi begitu. Litas kunu. Jadi memang manusia itu hidupnya ya berada dalam rumah. Suami, istri. Dan di sini disebutkan waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian itu cinta, ada cinta dan rahmah. Ini kan Allah yang kasih. Karena silakan tuh dipikir, kok bisa itu loh. Misalnya fulan mencintai fulana, itu kok bisa, itu gimana ceritanya? Mau nggak pernah ketemu misalnya, mau jauh itu loh. Batak kok cinta sama orang Bengkulu, itu gimana misalnya? Ini kan anugerah dari Allah. Dan cinta itu enak. Nikmat yang paling hebat setelah iman ya cinta. Ya, mawaddah, cinta. Hidup itu kalau ada cinta ya enak, betul? Makan kalau ada cinta pasti nikmat. Makan apapun kalau nggak ada cinta gimana rasanya? Ya nggak enak. Itulah ketika ada cinta, cinta yang masih menggebu, itu sampai pedas nggak terasa, betul? Betul? Betul. Itu perempuan-perempuan karena ada rasa cinta, terpesona dengan Nabi Yusuf, terpotong-potong tangannya itu nggak terasa. Gimana? Ada ibu-ibu yang kayak gitu? Kalau bapak-bapak, iya, cinta. Memang cinta ini dahsyat, luar biasa, sangat nikmat di satu sisi dan juga menumbuhkan energi yang luar biasa. Nah, itu. Ada cinta. Nah, itu. Sampai kira-kira ya karena cinta itu ada istilah apa? Lautan aku seberang, kan gitu. Gunung aku daki, apalagi sumur aku demi engkau. Wah, gimana itu? Iya begitu. Lah cinta. Dimanapun dikejar, ya kan? Dikejar. Tapi ini suami istri, kendalikan, gitu. Ini suami istri. Lah kalau istri orang ya jangan begitu, gitu. Meskipun kau berada di situ, aku akan bongkar itu. Enggak bisa. Jangan. Gitu. Nah, tapi cinta manusia ini, ya manusia itu kan ada masa semakin tua itu kan. Ini kemudian bergeser cinta di sini menjadi warahmah, saling sayang, itu, saling sayang. Nah, sama-sama tua, gimana kira-kira yang ada? Sayang, mikir sekali. Sang istri yang sudah tua mikir suaminya yang sudah tua. Gimana bapak di sana itu? Makan atau tidak? Gitu. Jadi muncul sayang.
Kalau yang di awal-awal itu yang kuat itu adalah cintanya. Ya dalam tanda petik ya syahwatnya lah, kira-kira begitu. Tapi berangsur-angsur ya itu masih ada juga, tapi yang kuat kemudian rasa sayangnya itu. Ya kalau di awal-awal itu tidur itu ya memang kuat syahwatnya. Tapi belakangan tidur itu ya karena sayang gitu. Kehilangan tangannya sebentar saja, kemana dia? Gitu. Iya kan gitu. Gimana bapak-bapak? Masih pegangan tangan istri kalau tidur? Bapak yang sudah tua? Ibu-ibu masih dipegangin tangannya? Hah? Enggak pegangan lagi? Gimana? Saya dapat dengar itu ada suami yang megang tangan istrinya itu sampai bangun lagi. Ya kan? Ya pegangan. Ya. Karena memang itu sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah keluarga yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan akad nikah yang awalnya berbeda jauh bisa menyatu, disebut dengan zaujiyah. Dalam bahasa Arab memang ini salah satu di antara kosakata yang enggak terlalu penting ada tak marbutonya, enggak terlalu penting ada ini muannas atau mudzakkar. Laki-laki disebut zauj, perempuan juga disebut zauj, sama. Enggak harus pakai zaujah, enggak harus suami itu zauj lalu kemudian perempuan itu zaujah, enggak harus itu. Yang umum ya enggak apa-apa, perempuan juga zauj. Karena apa? Nyaris ini sebuah satu kesatuan. Sebuah satu kesatuan yang asalnya enggak boleh saling sentuh, lalu kemudian justru saling sentuh, saling masuk. Begitu. Maka disebut dengan zauj, zaujan. Kalau Indonesia masih disebut suami istri kan gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu sebutannya bukan suami istri, sama zauj dan zauj. Karena apa? Ini nyaris sebenarnya setara dalam pengertian masing-masing punya jobnya. Masing-masing punya jobnya. Kita kan sulit sebenarnya untuk melihat mana yang lebih mulia, suami atau istri. Sulit kan? Karena ada sepintas suami lebih mulia, tapi nanti ada sepintas lagi istri lebih mulia. Istri itu kan ibu. Kalau bapak ditanya mana yang lebih mulia, ibu atau bapak? Ibu atau bapak? Ibu atau bapak? Ibu atau bapak? Nah, kekeran kan? Yang mengatakan ibu punya dalil hadis, iya kan? Hadis anak berbakti kepada orang tua itu ibu 3 kali, ya kan Nabi menyebutkan. Jadi mana yang lebih mulia? Ibu lebih mulia? Ibu, mana yang lebih mulia? Jangan lagi itu. Seharusnya yang benar itu bapak jawab ibu, tapi ibu jawab bapak. Iya, saya ingin sampaikan ini. Seharusnya begitu. Ibu jawab bapak. Ibu, kalau ibu ditanya oleh anak, ibu, siapa yang paling aku hormati? Bapakmu nak. Gitu. Tapi bapak kalau ditanya oleh anak, Pak, siapa yang paling aku hormati? Ibumu nak. Gitu. Gimana? Ini pendidikan yang benar. Kita keliru dalam banyak hal sehingga terjadilah gesekan. Karena memang hadisnya begitu juga. Ibu memang dihormati 3 kali lipat. Tapi coba lihat hadis yang lain itu. Seandainya aku boleh memerintahkan manusia itu sujud, niscaya aku perintahkan istri itu sujud kepada suami. Subhanallah. Gimana? Ibu-ibu berontak kepada suami? Kualat nanti itu. Gitu. Kualat itu. Begitu. Karena disebutkan juga memang pemimpin itu ya laki-laki, qawwam. Tapi siapa yang dampingi? Ya istri, ibu itu.
maka jangan rebutan. Allah sudah kasih masing-masing gitu. Maka kalau saya sebagai laki-laki, kalau ditanya oleh anak, siapa yang kamu hormati? Ibu. Dengar kata ibu. Dengar kata ibu. Tapi tolong yang perempuan juga gitu seharusnya. Dengar bapak. Lihat bapak sudah pontang-panting kayak begitu. Mencarikan siapa itu? Mencarikan kamu, anakku. Ibu harus mengatakan itu. Gitu. Jangan sampai kamu mengatakan, udah nggak usah kamu pedulikan bapakmu itu. Turutin aku. Ya kacau nanti itu. Gitu. Ini kalau dibicarakan panjang. Lanjut. Yang kelima. Yang kelima ini. Ayatullahi fil anfus wal afaq la yastafidu minha illa may yu'milu wasaila idrakihi al-hissiyah wal ma'nawiyah allati an'ama Allahu biha alaihi. Ayat-ayat yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya. Banyak sekali. Yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala baik di alam semesta maupun dalam diri manusia. Baik yang alami maupun yang sosial. Itu semua memang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya dan tidak bisa memberikan manfaat kecuali dibaca oleh orang yang menggunakan akal pikiran dan pendengaran serta panca indera dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Karena itu disebutkan tadi itu berulang kali, di antaranya adalah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal ini adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mikir. Kalau nggak mikir ya nggak tahu, jalan aja kan, nggak tahu dia. Lalu kemudian ada berikutnya inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengetahui, yang berilmu. Yang enggak punya ilmu, enggak mau mengetahui ya enggak tahu. Lalu kemudian ada lagi inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Ini adalah tanda-tanda kebesaran bagi Allah bagi orang-orang yang mau dengar. Terakhir disebutkan inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Itu. Jadi orang yang berakal adalah orang yang tahu akan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu. Orang kalau tidak tahu akan tanda-tanda kebesaran Allah dan ujungnya tidak beriman kepada Allah, maka dia berarti tidak mendengar, berarti dia tidak berilmu, berarti dia nggak mikir, berarti dia nggak berakal. Sifat semuanya tadi ini sifat siapa? Nggak dengar, kalau dipanggil nggak dengar, ya kan? Nggak mikir, ya kan? Pokoknya makan saja, nggak peduli itu milik tetangga atau bukan, nggak mikir dia. Termasuk datang masuk udah kawin, nggak pakai mikir. Kambing kan nggak pakai mikir. Ayam jago juga nggak pakai mikir kan. Betina juga nggak pikir. Pokoknya ngeram, nggak peduli. Kemarin itu dikerjain sama jago siapa gitu, nggak mikir dia, ya kan? Dan juga nggak berilmu, ya kan? Lalu nggak berakal. Sifat siapa semuanya itu? Sifat binatang. Maka Allah sebutkan orang-orang yang tidak bisa mengambil ayat-ayat Allah sebagai pelajaran sehingga beriman kepadanya, maka ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Iya, binatang ternak wajar, nggak ada masalah. Meskipun nggak pakai mikir, nggak berilmu, nggak sekolah. Tapi ya memang mereka nggak tahu halal haram, tapi dalam batas-batas tidak keterlaluan. Kalau manusia kan keterlaluan, melampaui batas, maka balhum adall, bahkan lebih buruk dan lebih sesat itu. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Maman sudah datang ke masjid. Mana ini? Masuk saja Pak. Ya. Mungkin agak beda sedikit dengan buku bahasa. Saya ingin mereview sedikit Islam dalam pembunuhan. Dalam pembunuhan kita ini Islam Indonesia ini setelah saya buka malam tadi dan saya kalau bersama datang saya buka kembali, ini lebih kurang 90% Islam yang ada di Indonesia. Kemudian tahun 2010 terus lagi ini lebih kurang 90% anggaran kita. Sekarang kata terakhir saya lihat dari Direktorat Pendidikan dan Agama Islam ini tinggal 86%. Ini gejala apa ya Pak? Menurun terus. Saya lihat lagi pertumbuhan Islam itu 1,2%. Agama Kristen itu 2,4%. Ini terjadi terlihat banyaknya murtad, terlihat Muhammad kacil, Ibrahim Sudirman itu yang suratnya dari daerah timur itu, saya belum Ibrahim. Mereka sangat masif, propaganda mereka berhasil Pak. Jawa Barat itu tingkat pertumbuhan kita sangat tinggi sekali. Ini apa yang salah? Terutama kalau kita di lapas-lapas, mereka garap sangat masuk sekali. Coba Bapak kita sekalian ini maaf ini konsumsi kita di dalam masjid dan produk. Kepala lapas itu siapa Pak? Coba perhatian kepala lapas. Siapa yang muda? Itu Salim, kebanyakan Salim. Kita ke atas. Yang berhambu 10 tahun ini siapa yang punya? Itu strategi Pak. Karena kita berhasil. Bahkan menurut pengamat 2035 kita tidak mayoritas lagi. Kita akan berpikir dengan agama-agama lain. Itu Bapak ketahui populasi kita sekarang Protestan itu 24 juta. Katolik 8,4. Kalau digabungkan mereka itu sama besarnya dengan populasi negara Malaysia. Ini potensi yang sangat besar sekali di negara kita. Justru perkembangan Islam datang dari Barat Pak, dari Rusia, dari Prancis, dari Amerika, dan dari Belanda. Sangat tinggi sekali perkembangan. 10 tahun yang akan datang kita bukan negara Islam terbesar lagi, yaitu Pakistan dan India. Pertanyaan saya Pak untuk dengan Pak Ustaz, apa yang salah dengan kita sekarang? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat aja. Apa yang salah? Ya, yang salah kita. Ya kan gitu. Saya kemarin ditanya juga oleh jamaah, Ustadz, kita ini apa yang salah? Kita ini banyak partai Islam, tapi nggak ada yang menang. Saya jawab, yang salah ya kita nggak milih. Iya. Partai Islam banyak, nggak ada yang menang. Yang salah siapa? Yang nggak milih. Sama dengan masjid banyak, kok kosong. Siapa yang salah? Ya kita. Kenapa nggak masuk? Nggak ngajak anak, nggak ngajak istri. Nah kan gitu. Gimana ibu? Siapa yang salah?
Nah, ini kita. Ya, Partai Islam ada. Tapi di DPR itu yang jadi, ya, begitu. Siapa yang salah? Ada juga pengurus masjid nyalon, lu nggak ada yang milih. Pengurus diskotik nyalon, lu jadi. Siapa yang salah? Ya, begitulah hidup. Tapi coba mari kita lihat, ya, kita harus seimbang antara pesimis dengan optimis. Saya masuk Bengkulu itu, seingat saya, di Bengkulu ini yang LC setelah saya masuk 3. Pak Haris Resli LC, Haji Safruddin, Ustadz Safruddin Zakaria LC. Saya masuk jadi Samlan LC. 3 kan. Itu dulu tahun berapa? 95. Nah, sekarang yang LC itu banyak di Bengkulu. Gimana? Sekarang yang LC udah banyak. Saya sulit untuk ngitungnya. Mau dari Mesir, mau dari Saudi, mau dari ini banyak sudah, ya kan? Berarti kan perkembangannya pesat, ya kan? Lagi, saya masuk di Bengkulu ini, masjid ini belum ada, ya kan? Karena saya yang diundang pertama kali masjid ini untuk sholat Idul Fitri, ya, penuh di situ. Kayaknya masjid ini nggak tahu mulai ada, tapi sebelumnya belum ada, ya kan? Masjid ini ada. Dan sekarang masjid sekitar sini banyak sekali. Berarti gimana? Masjid tambah atau kurang? Banyak. Terus juga jamaahnya. Saya lihat kayaknya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu jamaah masjid ini nggak sebanyak ini. Sekarang banyak. Berarti alhamdulillah, ya kan? Saya lihat lagi. Saya masuk di Bengkulu ini, anak-anak SMA, ya jangankan SMP, jangankan SD, SMA saja itu mungkin 1-2 yang pakai jilbab. Di belakang itu ada saksi, itu sampai sulit sekali berjilbab. Itu. Tapi sekarang alhamdulillah SMA berjilbab semua. Gimana? Bagus? Alhamdulillah. SD pun sekarang pakai celana panjang. Panjang sekarang. Dulu mana ada? Sekarang panjang. Alhamdulillah. Itu. Nah, begitu juga. Ini mana nih? Ada anak-anak tadi itu. Saya tanya ada anak kelas 9 itu pakai jubah-jubah tadi. Hafal Al-Quran 10 juz. Iya kan? 20 juz. Itu. 30 juz. TK ada yang hafal juz 30. Dulu nggak ada. Ya kan? Iqra saja muter-muter Iqra terus itu. Sekarang nggak hebat lagi lomba Iqra. Sekarang lomba itu ya hafalan, ya kan? Kalau dulu masih lomba itu azan saja, ya kan? Jadi gimana? Perkembangannya bagus? Bagus, ya kan? Lumayan. Ya. Begitu juga Bengkulu ini, rupanya saya perhatikan anak-anak yang masuk pesantren itu boleh dikatakan ya, banyak sekali. Pesantren di Jawa saya tengok ada Bengkulu. Saya ditunjukkan, Pak ini banyak orang Bengkulu di sini, anak-anak Bengkulu. Pesantren situ juga iya, Bengkulu. Kami buka pesantren ternyata alhamdulillah. Sekarang pendaftar itu sudah melebihi kuota. Oleh karena itu saya mohon maaf kalau ternyata nggak bisa menerima semuanya. Berarti perkembangannya bagus. Orang tua dulu nyekolahkan anak di pesantren itu berat, ya kan? Bergengsi itu kalau menyekolahkan anak di sebelah itu, ya kan? Sekarang nggak bangga lagi, ya kan? Jadi gimana perkembangannya? Alhamdulillah, ya kan? Ini ada wakil Kapolda ikut juga subuh, gimana? Alhamdulillah. Ini polisi ini mana tadi? Nah ini ada ini. Nah, jadi aman kita. Pengajian dijaga polisi. Kalau dulu diinteli polisi, ya kan? Sekarang tidak, menjaga. Makanya ya saya senang sekali. Kalau pengajian ada polisi, menjaga berarti, ya kan aman. Kalau ada yang tiba-tiba nangkap kita kan, Pak polisi kan itu. Masa polisi nangkap polisi kan gitu. Jadi itu. Mari kita tetap maksud saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Data-data yang disebutkan tadi ada benarnya. Tapi hendaknya kita tetap lihat
kebaikan-kebaikan yang ada. Loh itu kok begitu tadi data? Memang iya, memang mikir juga saya. Loh kok ini kok data kok turun ini? Ini di mana ini salahnya? Itu, ya. Ya salahnya juga balik-balik ke kita juga. Kenapa? Gitu. Iya kan? Kenapa? Termasuk juga memang ya miris kita. Ya miris bahwa loh, kekayaan-kekayaan mereka yang menguasai. Ya kan? Ini semua mereka yang menguasai. Termasuk kayaknya mereka itu gampang sekali bolak-balik ke Indonesia. Sementara kita susah sekali. Gitu. Saya nggak tahu kalau orang dari Cina apakah perlu karantina di Jakarta. Pak Yasir. Kalau Cina datang ke Indonesia perlu nggak karantina di Wisma Atlet itu? Perlu nggak? Perlu. Kayaknya katanya enggak. Tapi sekarang anak saya itu lagi karantina di situ 5 hari karena pulang dari kuliah di sana. Begitu. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, itu semua menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata mereka itu nggak diam, gitu. Mereka itu sangat aktif, gitu. Mereka itu sangat aktif untuk terus berdakwah juga, gitu. Untuk berdakwah juga, sama lah juga dengan narkoba, gitu. Kita sudah mati-matian juga untuk menolaknya, tapi tetap juga mereka berusaha untuk menjualnya. Jadi ini yang kita ketahui, ini yang kita harus kita sadari bahwa ternyata mereka itu bekerja luar biasa. Gitu. Nah, kalau kita melihat mereka bekerja luar biasa, maka kita juga harus meningkatkannya. Gitu. Kalau mereka mengajak untuk keluar dari Islam, kita harus segera mengajak untuk masuk Islam, jangan diam. Dan salah satu di antara cara yang paling efektif, kita itu punya benteng, yaitu masjid. Udahlah, ayo semuanya kita ajak ke masjid. Kita sadar inilah benteng kita. Insya Allah kalau masjid ini masih hidup, ada jamaahnya, sulit kita bisa digalahkan. Sulit digalahkan. Tapi kalau masjid ini kita tinggal, ya ibarat tentara meninggalkan bentengnya, ya habis digempur. Maka ini harus kita perhatikan. Anak-anak kita, ayolah kita ajak ke masjid, ajar ngaji dan seterusnya itu. Memang kita miris. Dan dulu katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mengingatkan juga. Islam insya Allah tidak mungkin hilang di muka bumi. Tapi kita tidak ada jaminan Islam tidak lenyap dari Indonesia. Memang Islam insya Allah nggak akan hilang di muka bumi ini, nggak akan hilang. Tapi apakah Islam tidak hilang dari Indonesia? Kita nggak tahu, nggak ada jaminan. Buktinya sudah banyak. Islam itu dulu banyak sekali di kawasan Rusia, tapi kemudian akhirnya menjadi komunis, sehingga masih ada kan peninggalan-peninggalannya. Di Andalusia juga begitu, luar biasa, kayak Arab itu. Tapi kemudian nggak ada sama sekali. Itu. Maka hendaknya kita waspada. Memang kita bangga dengan jumlah umat Islam di Indonesia. Tapi ini nggak ada jaminan. Apakah kemudian nanti masih tetap ada? Wallahu a'lam. Sangat tergantung dengan diri kita menjaga keislaman ini. Gitu. Karena kalau sampai Islam lenyap dari Indonesia, Allah akan ganti di tempat lain. Gitu. Kalau kita mengkhianati Islam, hati-hati. Yang paling berat itu mengkhianati Islam, mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini yang paling berat. Kalau sampai kita khianati, memang bisa hilang. Itu. Bisa hilang. Maka hendaknya kita bangkit. Ayo, anak-anak kita ajak ke masjid. Kita ajar agama. Dan kemudian, ayo semuanya kita gerakkan untuk masuk ke masjid ini. Gitu. Gimana? Pas? Silakan kalau ada yang lain. Nah, sudah keduluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang saya mau tanya, yang pernah saya alami waktu sholat itu antara perempuan dan laki-laki itu bisa, laki-laki perempuan di belakang tirai tertutup, sedangkan laki-laki di depan. Itu pun sholat
masing-masing, perempuan lain, laki-laki lain, dan itu juga pakai qomat. Sedangkan sholat Id itu kan tidak pakai qomat. Lagi pula qomat apa? Imam masing-masing, perempuan imamnya lain, laki-laki lain. Sementara itu kan satu atap. Kok masa dua imam? Apa itu memang ada dalilnya? Kok sekedar kebiasaan? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana itu? Di Banten. Di Banten? Iya. Di Banten mana? Sidara. Di kota atau di desa? Di desa. Di desa, ya. Kita maklumi, belum belajar. Tapi ada yang sebenarnya itu dijelasin begini ternyata dengan masyarakat itu. Iya. Tapi sudah begini lah kebiasaan kita. Iya. Berarti itu bukan menurut Islam ya. Bukan menurut apa? Bukan tidak menurut Islam, tapi karena belum belajar. Itu. Ya, ini Pak Haji Asep belum masuk ke situ. Gitu. Belum ada polisi yang ditugaskan untuk mengajari ke situ. Gitu. Jadi itu dimaklumin saja. Kan banyak, yang macam-macam kan banyak di desa-desa itu. Di desa nggak jauh-jauh. Mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada. Itu ada setelah sholat Jumat, sholat zuhur. Iya, karena apa? Khawatir Pak, kita sholat Jumatnya ini nggak sah. Khawatirnya itu kan harus 40. Saya khawatir ini sudah lebih 40, tapi khawatir nggak sah mereka ini. Jadi kita ngulang saja lagi zuhur. Nah gitu dia. Kenapa? Karena belum belajar. Kita juga belum sempat. Tapi kadang-kadang ini Bu, ngajarin orang itu memang agak beda dengan ngajarin ayam. Ngajarin ayam itu insya Allah sekali dia langsung tahu. Tapi ngajarin manusia ini kan nggak langsung diberitahu, langsung tahu. Yang begitu itu sudah ada yang ngajarin datang, tapi masih lama sekali prosesnya. Lama sekali, apa benar? Iya. Gitu. Ditinggal sebentar, Ustadz balik lagi. Gitu. Itulah ngajarin manusia. Jadi nggak cepet bisa, gitu. Nggak cepet mau, nggak cepet ngerti. Ya makanya hendaknya terus belajar. Termasuk ya ibu-ibu juga. Sudah diajarin kadang-kadang juga ya masih. Ya karena memang ya proses belajar itu bagi manusia nggak secepat kilat. Gitu. Diajarin 1 bulan masuk masjid di bulan Ramadan itu, setelah bulan Ramadan langsung meninggalkan semua masjid. Ya coba. Itu manusia itu. Coba kalau ayam diikat di kandangnya, perlu 1 bulan? Enggak perlu, 3 hari, seminggu. Enggak akan dia itu lupa dengan kandangnya itu. Tapi manusia ya begitu. Jadi dimaklumi, maksudnya dimaklumin itu berarti masih kurang belajar. Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin sedikit meluruskan yang di Banten itu memang di sana ada aliran Pak. Ada? Aliran hakekoh. Itu memang sengaja dibawakan Islam. Jadi banyak yang aneh. Tapi yang ingin kami sampaikan pada kali ini, ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kita memang dulu katanya Islamnya terbesar. Sekarang sudah mulai berkurang. Bukan dari segi kuantitas, iya. Tapi mudah-mudahan yang Pak Ustaz sampaikan tadi secara kualitas, mudah-mudahan kita lebih hebat daripada yang dulu. Nah itu ya, kalau saya mendengar dari Pak Ustaz seperti itu. Kemudian berikutnya, masjid. Cerita masjid, tadi masjid itu adalah bagian-bagian. Cuma kita kadang-kadang lupa, seolah-olah masjid ini sekarang hanya menjadi bagian dari ibadah saja. Dan itu ibadahnya sholat, pengajian. Tapi tidak pernah dijadikan kalau saya sampaikan bahwa masjid itu penting. Zaman dulu Rasulullah itu mendirikan masjid bukan hanya untuk ibadah, sholat bukan. Sampai ke masyarakatnya, bagaimana masyarakat sejahtera di masjid. Saya
Itu bahasa Sunda. Mengembalikan apa namanya fungsi masjid itu. Orang sekarang malah mau makan karena jadi pengurus masjid itu ribut lagi. Semua pengen jadi pengurus masjid itu. Berarti kan dia tidak ikhlas pengurus masjid ini. Artinya sekarang saya ingin bertanya ataupun ya karena Pak Ustadz ya mungkin mohon maaf kita ini sebenarnya punya senjata orang Islam ini. Rata-rata yang masuk mohon maaf yang itu orang yang murtad dari Islam itu masuk rata-rata orang susah ada orang bodoh. Dan yang masuk Islam dari mereka mohon maaf itu pasti orang pintar. Karena mereka pelajari. Mohon maaf kita di dalam masyarakat sekarang ini aja yang kita lakukan Islam. Jarang kita baca mungkin mohon maaf saya pribadi jarang baca Quran yang sama artinya gitu. Coba kalau teman-teman kita baca Quran harus baca artinya pasti masuk dalam hati kita. Saya begini saya ngomong begini karena aku juga banyak salah gitu. Jadi saya mengajak kepada kita semua yang sekarang bahas juga saya banyak cuma begitu saja. Sebenarnya itu bagian bagaimana mengikat saudara-saudara seiman kita gitu. Orang nggak mau bayar zakat mahal terutama. Padahal kalau dikumpulkan mohon maaf kami jadi bodoh saja. Namanya zakat mahal, zakat penghasilan. Saya kadang-kadang mohon maaf ini agak sedikit panjang sedikit mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tukang sawit itu 2 minggu sekali kan panen sawit. Setiap 2 minggu panen, setiap hasilnya itu ada bayar zakat nih, zakat hasil penghasilan. Kalau yang karena itu tidak ada pengairannya hanya 5% kalau tidak salah, 10% kan. 5% dari hasil panen sawit. Ya kita kan kita pernah pada diri kita bayar aja zakat panen. Kalau begitu juga sama dengan pegawai. Harusnya tiap bulan itu juga memang ambil zakatnya itu. Sekarang pertanyaannya zakatnya itu apa sih sebetulnya? Ya itu tadi supaya saudara-saudara memang tidak susah hidupnya. Enggak berpaling cuma gara-gara Indomie, gara-gara mie, gara-gara beras, ini besar, cuma gara-gara itu sebetulnya. Ayo saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semua, kita hidupkan masjid ini bukan hanya untuk tempat ibadah sebetulnya, kita memikirkan umat. Mohon maaf Pak Ustaz, saya mohon mungkin petunjuk arahannya, biar kita kuat Islam ini ya, tidak seperti tadi dalam Islam bisa sebetulnya. Memang saya dulu belajar SD, dulu 95%, dulu sekarang udah sekian. Ya mungkin nggak apa-apa yang keluar yang berdoa ya. Ya itu kan seleksi alam gitu kan. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah itu, yang masuk surga itu hanya sedikit, yang banyak itu yang pertamanya masuk Islam. Yang akhir-akhir itu kan sedikit aja. Kalau nggak salah saya pemahaman saya surat Al-Fatihah itu. Mungkin demikian Pak Ustaz, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi ada panjang ceritanya, walau minggu mau pilih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat insyaallah. Yang pertama, ya insyaallah ya kualitas kita itu naik. Tapi perlu kita ketahui kualitas yang sana juga naik, gitu. Iya, saya melihatnya itu. Bahkan memang kenaikannya itu ya kita naik, tapi mereka naiknya lebih hebat. Gitu. Karena itu maka mereka masih tetap lebih hebat. Kualitasnya itu. Kita sudah naik kualitas, tapi mereka naiknya itu lebih hebat lagi. Itu tadi yang disebutkan tempat ini dikuasai ini, tempat ini dikuasai ini kan berarti naik. Gitu. Oleh karena itu harus kita pacu naik kualitas kita ini lebih hebat lagi gitu. Jadi memang kita ya bersaing hidup ini. Lihat ayat itu jelas sekali, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tetapi amilatahu. Mereka itu nggak akan pernah ridho sehingga kita itu mengikuti mereka. Dan sebenarnya di antara target utamanya itu bukan sekedar mengeluarkan umat Islam dari agama Islam, tapi yang paling penting bagi mereka itu adalah mengeluarkan umat Islam dari ajaran Islam, meskipun statusnya masih Islam. Kalau dapat dua-duanya ya tambah senang aja mereka. Sudah keluar dari Islam, meninggalkan ajaran Islam tambah gitu. Tapi memang ini kan sulit mengeluarkan umat Islam dari agama Islam. Maka mereka kemudian lebih fokus lagi mengeluarkan umat Islam dari ajaran Islam. Di antaranya adalah mengeluarkan umat Islam dari masjid. Atau mengeluarkan umat Islam dari fungsi masjid dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua,
Yang kedua tentang masjid. Tentang masjid. Tentang masjid. Ini memang kekuatan yang kita abaikan. Kita abaikan. Mohon maaf kepada pengurus masjid di Umar bin Khattab. Saya nggak bermaksud untuk guru ini yang di sini, tapi saya ingin berbicara secara umum. Ini kan banyak juga pengurus masjid, dan insya Allah suara saya mudah-mudahan didengar juga, yang meskipun nggak hadir di sini. Gitu. Saya itu ngajak, tapi memang ya biasanya baru ngajak. Gitu. Ngajak ngurus masjid itu sungguh-sungguh, gitu. Karena ini rumah Allah. Gitu. Masa kita ngurus rumah Allah nggak sungguh-sungguh, gitu. Ya, kan banyak ngurus masjid itu nggak sungguh-sungguh, gitu. Padahal ini rumah Allah, ya. Ya, alhamdulillah. Misalnya masjid di Tanah Pata itu ya memang saya belum maksimal juga, tapi artinya alhamdulillah. Kalau dilihat itu dari perkembangan itu yang lahir dari situ itu ya tampak. Ya. Nah, maka saya mengajak, ayo ngurus masjid itu sungguh-sungguh. Antara lain, harus banyak pengurus masjid itu kan rata-rata mikir fisik masjid. Bukan nggak boleh ngurus fisik masjid, tapi hendaknya ngurus isi masjid lebih utama, gitu loh. Tapi kenyataannya kan ngurus fisik masjid lebih utama. Jadi kalau ditanya pengurus masjid itu rata-rata orientasinya itu kan pengembangan fisik yang menjadi evaluasi. Tapi tidak pernah ada rapat pengurus masjid untuk mikirkan jamaah masjid. Setidaknya saja yang pertama, berapa sih jamaah masjid kita? Gitu. Ini nggak ada data. Gitu. Seharusnya ini ada data jamaah masjid, ada data. Lalu kemudian dari data jamaah masjid ini apa pekerjaannya, ya kan? Lalu bagaimana status sosialnya? Berapa yang janda, berapa yang yatim, ya kan? Itu dulu, gitu. Jadi kita tahu, sehingga kemudian ya kita bisa metahkan ini, gitu. Dari jamaah, oh yang yatim sekian ini gimana nasibnya anak yatim di situ, gitu. Jadi fokus saja dengan jamaah, Nah ini kalau dilakukan ya insya Allah luar biasa, gitu. Sehingga betul, ya masjid ini insya Allah nanti akan berfungsi secara umum. Lah di sini ada orang sekian PNS kok, penghasilannya sekian, masa ada anak yatim satu nggak bisa sekolah? Nggak mungkin. Ini kalau itu dipikir, gitu. Terus tadi kemudian ada zakatnya, silakan zakat masjid itu juga ngelola zakat, nggak ada masalah. Gitu. Minta petunjuk sama Basnas itu. Saya kemarin sosialisasi juga, tapi sekarang sudah lepas sudah. Gitu. Jadi silakan. Nah, jadi ada pemberdayaan di situ. Kalau mau gampang lagi, kok susah konsep-konsep, tengok sajalah salah satu masjid di Indonesia ini ada di Jogokrayan misalnya. Gitu. Di mana sih ngurus masjid itu? Tapi memang saya lihat ya memang mereka itu sungguh-sungguh. Itu aja faktornya itu. Dan sebenarnya kalau sungguh-sungguh nggak ada sulit, teori itu nggak ada sulit. Sungguh-sungguh ada beberapa orang dan memang nggak perlu banyak ngurus. Ini pengajiannya ada, ini dan pengajian itu juga ya pengajian, gitu. Bukan sekedar ceramah ngalor ngidur. Gitu. Ini ada bukunya Pak. Tolong kami diajarin buku ini. Kitab fikih misalnya fikih sunnah, ada guru yang ngajar. Ini minta saya diajar kitab hadis ini. Jadi ada. Misalnya dari pengajian itu kayak sekolah, ya kan? Ada bukunya. Yang datang juga kalau bisa ya bawa buku, kan gitu. Ya kan? Misalnya kalau saya pengajian subuh ini kan selalu pokoknya ini bukunya. Besok ya halaman berikutnya. Nggak akan ngalor ngidul insya Allah. Paling ya keterangannya agak ngalor ngidul dikit. Gitu. Tapi ada panduannya. Gitu. Sehingga insya Allah ya kebangkitan itu akan terjadi. Saya berharap sebenarnya ini sekedar motivasi saja. Andaikan Masjid Umar bin Khattab mengambil itu, di Bengkulu ini masih susah kita nyari mana sih masjid yang sebagai percontohan itu belum ketemu saya. Belum ketemu. Nah kalau masjid ini ngambil ini insya Allah ini nanti akan jadi besar. Ya kan? Tolonglah Pak Haji dibantu. Ya kan? Dibantu gimana ini? Kalau mungkin ada yang mau studi banding sebentar, tapi saya kira nggak harus itu. Wong sekarang tuh bisa kita akses kok. Bagaimana sih mereka ngaturnya itu? Ini. Tapi memang ya fokusnya tadi bukan di fisik dulu, tapi diisi. Nah kalau ini fisik udah memadai, tinggal isinya. Berapa data masjid ini berapa? Nanti itu kemudian ada yang mau infak ini.
Kemudian ini mana yang yatim, mana yang janda, gampang. Di sini kemudian buka misalnya lumbung beras, di situ lumbung sandal misalnya. Karena dengan jaminan siapa yang sholat di masjid Umar bin Khattab sandalnya hilang diganti yang lebih bagus. Motor hilang diganti, ya kan? Tapi jangan pula bawa motor yang buruk lalu bilang hilang, ya kan? Ya kan? Iya, sampai ada jaminan itu kita itu di Masjid Joko Karyandu, ya kan? Siapa yang ada yang nggak punya beras datang ke masjid, iya, sampai begitu. Yang nggak punya beras datang ke masjid, yang kira-kira anak kok nggak bisa sekolah datang ke masjid. Gitu. Ya coba ditata ini, nggak banyak ini, yang yatim nggak banyak, yang janda juga nggak banyak. Masa janda nggak bisa masak gara-gara nggak ada beras, padahal ini jamaah ada, nah itu, subhanallah. Maka memang harus ada rapat, harus ada data dulu, gitu. Dan nggak usah jauh-jauh dulu. Pokoknya jamaah Umar bin Khattab saja kita data siapa yang mau menjadi jamaah. Ini berapa RT? Di sana masuk jamaah sana, ini masuk jamaah sana, gitu. Demikian dulu. Nah, ada lagi. Ibu-ibu, pas? Hah? Bahagia semua? Udah ingin menikmati belakang itu samping? Gimana ibu-ibu? Bahagia semua? Senang? Suaminya tadi malam pulang? Loh, kok belum gimana? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan memberkahi kita, menjaga keimanan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اجعلنا من أصحاب الجنة جنتك جنة الفردوس مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر والزلازل والمحن يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di Masjid Al-Barakah Timur Timur. Kita mengundang pada kita semuanya, mari sama-sama kita meramaikan masjid khususnya di waktu subuh. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.